Asal-usul Danau Toba. Danau Toba adalah salah satu danau yang menjadi tempat wisata menarik bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Banyak orang yang mengunjungi Danau Toba karena danau tersebut mempunyai keindahan yang mampu menenangkan hati dan menyegarkan pikiran. Danau Toba terletak di tengah Pulau Sumatera Utara serta menjadi salah satu danau terbesar di Indonesia. Alkisah pada zaman dahulu kala, terdapat seorang pemuda dengan nama Toba. Ia merupakan seorang yatim piatu. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Toba bekerja di ladang. Pada suatu hari sepulang dari ladang, Toba memancing ikan di sungai tersebut. Tidak berselang lama, ia melemparkan pancingnya ke sungai. Mata kailnya langsung disambar oleh seekor ikan. Betapa gembiranya Toba saat menarik tali pancingnya dan melihat seekor ikan dengan ukuran yang besar tersangkut di mata pancingnya. Namun saat Toba ingin memasak ikan tersebut, ternyata kayu bakarnya sudah habis. Toba menaruh ikan tersebut ke dalam sebuah wadah, dan Toba meninggalkan ikan tersebut untuk mengambil persediaan kayu bakar di bawah rumahnya. Aku akan makan enak hari ini, seru Toba sambil membawa kayu bakar. Namun, saat Toba hendak memasak ikan itu, betapa terkejutnya dia. Ikan itu hilang. Dan yang ada hanyalah berkeping-keping uang emas di atas meja. Lebih mengejutkan lagi ketika ada sosok seorang perempuan yang begitu menawan. Perempuan itu berterima kasih pada Toba. Masih terkejut, Toba berusaha bertanya siapa perempuan itu. Siapa kamu? Aku adalah jelmaan ikan yang kamu tangkap tadi. Kepingan emas itu adalah sisa dari sisik-sisikku. Sebagai balas budi, perempuan itu memasakkan makanan untuk Toba. Toba sangat takjub dengan keahlian perempuan itu. Dia berkata dalam hati, Andai dia menjadi istriku, pasti akan indah hari-hariku. Perempuan itu bisa membaca isi hati Toba. Aku mau jadi istrimu, tapi ada satu syarat yang tidak bisa dilanggar. Katakan apa syaratnya? Ketika kita menikah nanti, jangan pernah mengungkit aku adalah seekor ikan. Jika itu dilanggar, maka hal buruk akan terjadi. Dan akhirnya mereka pun menikah. Toba semakin giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya dan istrinya pun mengandung Toba sangat bahagia. Tidak lama kemudian bayi mereka lahir ke dunia dan Toba semakin bahagia. Toba memberinya nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang nakal dan pemalas, kerjaannya hanya bermain dan keluyuran. Tak jarang kedua orang tuanya dibuat pusing karena tingkah lakunya. Bukan cuma itu, konon nafsu makannya pun juga luar biasa besar. Bahkan sang ayah harus semakin giat berladang demi mencukupi kebutuhan makan anaknya yang luar biasa besar. Sayangnya, Samosir enggan membantu atau bahkan sekadar menemani ayahnya berladang. Istriku, kamu jangan terlalu memanjakan anakmu. Jika dimanjakan, dia akan semakin nakal. Suatu hari, Samosir diminta bantuan oleh ibunya. Di tengah hari yang terik, sang ibu meminta tolong pada Samosir untuk mengantar makan siang ayahnya ke ladang. Tentu saja Samosir tak langsung menurutinya. Sambil bersungut-sungut, ia terpaksa mengiyakan permintaan ibunya. Baiklah Bu, aku akan mengantar ke ladang. Namun di tengah perjalanan Samosir malah bermain bersama teman-temannya. Samosir merasa lapar. Duh, lapar. Aku makan aja makanan ini. Dia pun memakan makanan yang seharusnya diberikan kepada ayahnya. Samosir hanya menyisakannya sedikit. Toba pun tidak sabar menunggu makanan yang tidak kunjung datang. Apalagi tadi pagi dia tidak sempat sarapan karena ada pekerjaan yang harus ia kerjakan.
Kemana saja kamu Samosir? Ayah sudah menunggumu lama sekali. Samosir tidak menjawab, dia langsung memberikan rantang makanan tersebut kepada ayahnya. Betapa terkejutnya Toba saat membuka rantang tersebut karena hanya tertinggal sisa makanan sedikit sekali. Kamu memakan makanan ayah ya? Kamu ini sudah keterlaluan sekali. Dasar anak ikan. Kemarahan Toba tak terbendung lagi. Tanpa sadar ia telah mengucapkan pantangannya. Toba memukul Samosir hingga menangis kencang. Samosir berlari menuju rumah. Ibu. Sesampainya di rumah, Samosir langsung mengadu kepada ibunya. Ibu, ayah bilang aku anak ikan. Apakah benar? Istri Toba merasa sedih karena Toba telah mengungkit asal-usulnya. Kemudian dia menyuruh Samosir untuk berlari ke atas bukit. Samosir pada berlari ke atas bukit. Samosir langsung berlari, maka langit menjadi gelap dan petir menyambar. Tiba-tiba air muncul dari atas sungai. Tiba-tiba istri Toba loncat ke sungai. Dan seketika berubah menjadi ikan kembali. Toba yang sedang bekerja di ladang terkejut karena tiba-tiba air yang Duh, bagaimana ini? Dalam waktu yang cepat, permukaan tanah di daerah itu pun tergenang. Permukaan air kian meninggi dan tak berapa lama kemudian lembah yang digunakan oleh Toba sebagai tempat tinggal pun sudah penuh dengan genangan air. Hingga pada akhirnya, terbentuklah sebuah danau yang sangat luas di tempat itu.